Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu, waktu yang singkat ini kita akan bersama belajar dan mengambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Belajar dan mengambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmah ini nanti kita sarikan dari tadabbur surat An-Nisa ayat 125. Materi sudah saya kirim Pak Guru Effendi. Mbok menawi mangke badhe dipun kirim dumateng grup-grup ingkang wonten supados kadadosaken pelengkap kajian titiwanci enjang punika. Bapak Ibu semoga nuwun kegancangan ningali surat An-Nisa 100 langkung. Surat An-Nisa 100 langkung. Winates samudayanipun pramila ing mriki kula namung badhe mendhet seperangan inti ayat. Bilih pangandikanipun Allah mapan wonten ing surat An-Nisa 100 langkung. Ing mriku wonten kata kunci wattahadallah Ibrahima khalila. Ittakhadallah Ibrahim khalila. Allah mengangkat, Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Wonten ing terjemahan dipun terjemahkan khalil artosipun hamba yang tersayang. Wonten ing tafsir Al-Muyassar makna al-khalil nuningge hiya a'la maqamatil mahabbah wal istifa. A'la maqamatil mahabbah wal istifa. Hiya yaitu a'la, ya, derajat tertinggi, a'la maqamat, ya, yakni peringkat tertinggi al-mahabbah kecintaan wal istifa pilihan. Artinya Ibrahim alaihissalam itu hamba yang paling disayang, paling menjadi pilihan. Masya Allah. Niku makna khalil. Khalil mustaq min khullah. Khalil hamba yang paling dicinta, hamba yang paling dipilih. Pramila ing mriki Ibrahim alaihissalam pikantuk gelar Khalilullah utawi Khalilur Rahman. Hamba yang paling dicinta, hamba yang paling menjadi pilihan. Bapak Ibu, ini penting. Kalangkung punika taksih wonten hari tasyrik. Hari tasyrik ingkang katemben kula panjenengan sedaya nindakaken salat Idul Adha kalian sembelihan kurban. Penyembelihan kurban punika mboten saged kapisahaken saking sejarah Nabi Ibrahim. Nggih napa nggih? Nah, ngaten Bapak Ibu, Nabi Ibrahim minangka hamba tersayang, hamba terpilih. Krana piyambakipun punika hamba terpilih. Hamba terpilih niku basa Jawane yen boten klentu istilahipun wulu cumbu. Nah, niki bahasa Jawa kuno niki.
Napa wau? Wulu cumbu. Niki kalau Pak Guru Effendi iki urung geaduk iki apa artine nggih? Wulu cumbu, hamba terkasih. Nggih, kula badhe nyuwun pasesen panjenengan, leres istilah wulu cumbu nika wonten. Wonten, alhamdulillah. Wulu cumbu, hamba terkasih, hamba tersayang. Nggih. Lah dumateng hamba tersayang Allah Subhanahu wa taala maringi punapa-punapa ingkang boten kaparingaken dumateng titah sawantah. Ingkang boten kaparingaken dumateng titah sawantah. Tidak diberikan kepada manusia pada umumnya. Lah kalau diberikan pada manusia umumnya berarti ya tidak ada istimewanya, wong kabeh entuk. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberi kepada Ibrahim alaihissalam keutamaan yang lebih di antara keutamaan yang lebih tadi itu, ya, kalau untuk sebutan nabi namanya mukjizat. Untuk hamba-hamba pada umumnya namanya karomah. Beda antara karomah dan mukjizat. Perbedaanipun nggih namung ing penyebutan. Intinipun sami. Karomah artinya karomah itu sesuatu yang mulia, ya, sesuatu yang memuliakan pemiliknya. Diberi sesuatu sehingga menjadi mulia karena punya nilai plus. Kalau mukjizat itu sesuatu yang menjadikan lawan-lawannya menjadi lemah karena kelebihan yang dimiliki oleh hamba yang diberi mukjizat. Kurang lebih sama. Mukjizat itu artinya sesuatu yang melemahkan. Yang melemahkan apa? Melemahkan musuh-musuhnya. Nah, yang mriki Bapak Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam pikantuk karamah utawi pikantuk mukjizat al-khariq lil adah, khariqul adah. Nggih, mukjizat nika khariqul adah. Khariq artinya sesuatu yang luar biasa. Ya, khariqul adah sesuatu yang tidak biasa, luar biasa. Orang menyebutnya extraordinary. Apa tadi Ibu? Extraordinary, extra jos, ya. Oh ya, betul-betul extraordinary. Allah berikan sesuatu yang lebih. Apa kelebihannya? Banyak. Salah satunya ketika Ibrahim alaihissalam mau diceburkan ke kobaran-kobaran api, gitu. Di antara kelebihannya ketika mau dibakar, mestinya watak sifat api itu panas. Namun kepada hamba yang dicintai Allah, api itu tidak menjadi panas, tapi api menjadi dingin. Lah ini kelebihan hamba yang dicintai, diberi sesuatu yang tidak diberikan hamba pada umumnya. Oke. Sing jenenge geni kuwi nek ngendi-endi ya tetep panas. Nggih napa nggih? Ora percaya apa dicoba? Oh, percaya. Soale enten sing mbuh ra percaya, mbuh pengen coba-coba. Niku enten kiai sing mejang santrine kleru. Klerune ngene, "Le, kowe yen pengen diobong ora kobong, maca ayat ya naru kuni bardan wasalaman." Oh, ini ada di surat Al-Anbiya ayat 69. Ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wasalaman, dan penyelamat. Jare Mbah Yai angger maca ayat iki mbok ya nyeblung nek nggon geni ora bakal kobong. Enten sing badhe nyoba? Wani? Insyaallah gosong. Lah ini kan mukjizat. Mukjizat itu diberikan kepada hamba dalam kondisi tertentu. Namanya juga mukjizat.
untuk melemahkan. Siapa yang dilemahkan? Musuh-musuhnya. Mila ing mriki mengke benten ing antawisipun mukjizat utawi karomah sama ya. Benten ing antawisipun karomah kalian sihir. Benten ing antawisipun karomah kalian sihir. Benten teng pundi? Karomah utawi mukjizat kuwi ora iso disinau. Wis pokoke ngerti-ngerti engko ngono kedaden ngoten lho nggih. Nabi Ibrahim alaihissalam yo ora tau sinau, ora tau latihan piye yen diobong ra kobong, ora sinau. Ora ana teorine. Ning yen sihir enten lelaku. Carane ngene umpamane. Nah, itu bedanya karomah dengan sihir. Ngerti nggih? Bedanya mukjizat dengan sihir. Ini penjelasan Syekhul Islam di kitab Al-Furqan baina auliya'ur rahman wa auliya'u asyaiton. Beda antara waliullah dan wali setan. Wali setan itu hebat, ya sakti mandraguna, ora tedas tapak paluning pandhe sisaning Gurindra. Oh ngoten, ora tedas tapak paluning pandhe sisaning Gurindra, ditembak laka-laka, dituthuk mantuk-mantuk. Oh, sakti ya. Nggih, sakti tenan. Oh, iso mbalekke linggis kok. Maksudnya mbalekke linggis iki dilinggis ora tedas ngono lho. Mboten kok mbalekke linggise nyilih mbalekke ya anggere wong iso. Yuk kembali persoalan. Last minute, detik-detik ketika Ibrahim alaihissalam mau kecebur lautan api, sebenarnya ya malaikat itu memberikan tawaran. Ada di riwayat Sahih Al-Bukhari, ketika itu malaikat datang. Jadi gini loh Pak, ketika mau kecebur lautan api itu malaikat datang sebenarnya menawarkan, memberikan tawaran. Kurang lebih tawaran ngene, kowe butuh pitulunganku ora. Oh, padahal sir masa Allah sudah nyuk ngoten niku. Apa jawab Ibrahim? Yen karo kowe ora, yen Gusti Allah ya. Mantap dia. Kemudian Allah berfirman, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Itu contoh waliullah, hamba tersayang, hamba terkasih. Allah berikan sesuatu yang tidak diberikan pada umat secara umum, hanya secara khusus ya, menjadi hamba tersayang. Nggih, menjadi wulu cumbu ini mendapatkan sesuatu yang tidak diberikan pada yang lain. Pun boten sah-sah Pak. Umpama enten panjenengan iku umpamane disayangi sinten umpamane? Disayangi sinten? Disayangi bupati ngono wae ngono wae to. Nggih to nggih? Disayangi bupati nak proyek-proyeknya mesti dikeke jenengan. Ngoten contoh sederhanane. Ngeten nggih? Ora dikeke wong secara umum. Pun cetha dugi mriki? Pun. Oh, lanjut. Ada yang lebih penting, rahasianya apa sehingga Ibrahim alaihissalam menjadi hamba tersayang? Ini lebih penting enggak? Ini lebih penting. Kita bahas apa rahasianya menjadi hamba tersayang. Nah, ini saya kutipkan dari Syarah Nasaihul Ibad. Kitab ini penting Pak. Ya, ini betul-betul kitab yang perlu kita kaji. Nasaihul Ibad. Ya, nasihah, nasihat-nasihat bagi para hamba. Kitab ini asli ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari namanya penjenengan bisa menebak nggih, Nawawi Al-Bantani. Kira-kira dari mana Pak? Dari Banten. Ini ulama asli Indonesia Pak. 40 tahun bermukim di Makkah. Pernah menjadi imam masjid
tanah suci terbesar umat Islam sedunia, ini pernah diimami, ya, pernah dipimpin, pernah diarahkan karena guru ulama dari Banten. Nawawi Al-Bantani ini di abad 19, ya, akhir 19. Kemudian termasuk muridnya adalah siapa namanya, Syekh Nawawi Al-Bantani, muridnya Muhammad Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dari namanya kita bisa menebak ya Pak ya, Minangkabawi dari mana? Minangkabau. Pundi niku? Padang. Ya. Terus dilanjutkan pula oleh Syekh Mahmud At-Tremasi. Ya. Dari Tremasi, mana Tremasi? Tremasi pundi Bu? Ora tau piknik iki. Nggih, kurang piknik. Mahmud At-Tremasi dari Tremas. Tremas itu mana? Pesantren Pak. Pesantren Tremas di Pacitan. Sampai sekarang masih berdiri pesantren itu. Itu artinya apa? Ulama-ulama Indonesia dulu itu udah kelas dunia Pak. Ya. Masih ada lagi buahnya seperti Syekh Arsad Al-Banjari. Dari mana Pak? Syekh Arsad Al-Banjari ini ulama dunia, ya, pernah tinggal di Saudi, ya, di Timur Tengah. Mana tadi? Al-Banjari dari Banjarmasin, bukan Banjarnegara, ya, Kalimantan Selatan, ya, Banjarmasin di Kalimantan Selatan, ya. Sulaiman Ar-Rasuli Al-Minangkabawi, ya, banyak dari Minangkabau buahnya, ya. Termasuk Musnidul Alam, ya, jadi ulama ahli hadis tingkat dunia. Siapa itu? Syekh Yasin Al-Padangi. Al-Padangi dari mana? Dari Padang. Ini judulnya dari Padang sebenarnya. Ada juga dari Syekh Ihsan Al-Kediri. Iya, ini ulama tingkat dunia. Ihsan Al-Kediri. Dari mana? Dari Kediri. Ulama itu banyak menggunakan nama-nama asalnya, termasuk Bukhari. Bukan namanya Bukhari itu. Namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dari Bukhara. Bukhara itu negara Balkan sana. Ibu-ibu ngertos Balkan betul? Ngendi? Balkan itu mana? Balkan itu ya Rusia, Bosnia, Chechnya, itu termasuk negara Balkan. Ya, Imam An-Nawawi itu dari kota Nawa. Jadi banyak nanti diambil dari nama daerahnya. Nah, barangkali dari dalam Al-Masarani, oh iya umpamane ya Syekh, ya Syekh siapa ya? Siapa nih dari Masarani, siapa nih? Ya, Syekh Effendi Al-Masarani. Wah, keren. Ya, keren. Ya. Yuk kita lanjut. Dari Sarah Nasaihul Ibad diterangkan di sana ada 3 sebab, ada 3 rahasia kenapa Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi khalil, menjadi kekasih Allah tersayang. Dikatakan demikian, qila li Ibrahim alaihissalam li ayyi syai' ittahadaka Allahu khalilan. Li ayyi syai', ya. Dengan sebab apa ittahadaka Allah, ya, Allah mengangkatmu khalilan sebagai kekasihnya. Qal bisalasati asya, dengan sebab 3 hal. Nah, ini penting, Pak. 3 hal ini rahasianya kenapa Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah. Kita perlu tahu. Nanti kalau kita meniti jejaknya Ibrahim, kita juga menjadi Khalilullah. Tentu dalam batas-batasnya, ya.
dalam batas-batasnya. Dalam artian kita menjadi kekasih Allah. Karena sebenarnya ya ulama sepakat kullu mu'minin awliyaur rahman, kullu mu'minin awliyaullah biqadri imanihim. Setiap mukmin itu waliullah semuanya. Cuma berbanding lurus dengan keimanannya kan itu loh. Jadi di Masarani ini juga waliullah. Jadi Syekh Effendi Al-Masarani, ini waliullah. Cuma tingkatnya sebatas dengan keimanannya, ada yang tinggi, ada yang lebih tinggi gitu. Iya, semuanya waliullah. Waliullah itu simpel loh. Lihat surat Yunus 6263, ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwasanya waliullah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Di ayat 63, waladina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang beriman dan bertakwa. Asal iman takwa dia wali gitu loh. Jadi waliullah ora disyaratke wah kudu wong sakti mandraguna, ora, ndak ada hubungannya itu. Ya. Ketika bicara wali kan mesti konotasinya wong wilo, ya. Oh, dokdeng, ngertos dokdeng? Ya ora nek hubungane. Umpama iya itu nanti kan dalam keadaan darurat dia harus dimenangkan, diselamatkan dari musuh-musuhnya, Allah berikan kehebatan, cuma itu namanya karomah. Yuk kita lanjut Bapak Ibu. Bisalah sati asya, dengan sebab 3 hal. Ihtartu amrallah ala amri ghairih wa mahtamamtu bima takaffalallah li wa mata ghadaitu wa mata asyaitu ila ma'dhaib. Ada 3 hal Bu. Dikatakan Ibu nggih. Ibu-ibu mengke pengen jadi waliullah mboten? Pengen jadi waliullah mboten? Oh, ora pengen. Pilih jadi PRT. Ya. Yuk kita lanjut. Waliullah belajar dari Nabi Ibrahim ada 3. Ihtartu amrallah ala amri ghairi. Kata Ibrahim, aku lebih mendahulukan perintah Allah dibanding selainnya. Berarti syarat pertama mendahulukan perintah Allah. Wa mahtamamtu bima takaffalallah li. Ya, aku tidak peduli atas apa yang Allah telah berikan jaminan kepadaku. Artinya Ibrahim yakin dengan jaminan Allah. Jaminan keselamatan dari Allah. Wa mata ghadaitu wa mata asyaitu ila ma'dhaib. Tidaklah aku sarapan pagi dan makan sore kecuali bersama tamu. Ya. Jadi syaratnya 3, mendahulukan perintah Allah atas selainnya, yakin dengan jaminan Allah, membiasakan makan bersama tamu. Ya, nanti kita breakdown bersama-sama. Ya. Bapak Ibu, 3 hal tadi itu, yang pertama mendahulukan perintah Allah atas selainnya, dan itu dibuktikan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam suruh meninggalkan istri dan anaknya karena perintah Allah, ditinggalkan. Dan Ibrahim tidak peduli apa kata istri. Maka diterangkan ketika sang istri tadi itu mau ditinggalkan, ya layaknya istri dia bertanya, aina tadhab wa tatrukuna bi wadin alladzi laisa fihi insun wala syai'. Faqalat lahu dzalika miraran. Ketika istrinya ditinggal, ya tanya, ini saya alih bahasakan ya, Mas, sampean arek lunga ngendi? Tinggal ke aku nek kene ra nek wong ra nek tanduran. Bolak-balik teko ngoten niku, ora direwes, Pak. Ditekoki, Mas sampean nateng jeng teng pundi ngene. Mungkin dalam benak Ibrahim apa EGP. Apa Bu EGP? Emang gue pikirin. Gak dipikir. Faqalat lahu dzalika miraron. Ya, bolak-balik Ibrahim apa istrinya tanya seperti itu. Karena pertanyaan enggak dijawab, maka pertanyaan dialihkan, a Allah amaraka bihada? Apakah Tuhanmu memerintahkan kamu melakukan ini? Naam. Naam apa Bu? Ya. Oh, yes. Oh. Buareng ditekoki, napa niki dawuh Gusti Allah? Ya. Mantap.
Istrinya juga menimpali dengan kalimat yang tidak kalah mantapnya. Idan, kalau begitu lan yudozekna. Ya, ini kalau penjenengan sebagian yang pernah bahasa Arab, lan ya yudozekna, sama sekali Allah tidak bakalan menelantarkan kami. Kalau ini perintah Allah, Allah gak bakal menelantarkan kami. Mantap Pak. Begitu ya Bu. Halo Bu. Jadi jenengan yen ajeng ditinggal suami niku rasah kokean teko. Nggih, wis yakin wae. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Lah niku ditinggal biwadin ghairi dzar'in. Satu lembah enggak ada tanaman, enggak ada tumbuhan. Gelem kok. Bu, umpama Bu, jenengan ajeng ditinggal ngoten pripun Bu? Jawaban jenengan pripun? Oh, sangoni. Ora disangoni nih kok. Lah niki kula bantu jawab jenengan, Bu. Ya enten suami sing ajeng ninggalke nang papan panggonan embuh nang ngendi kapan balike, jenengan mang jawab, "Mas, sampean sanes Nabi Ibrahim." Oh, beda. Nggih. Oke. Kemudian Bapak Ibu, perintah itu didahulukan, ditunaikan. Asli nih arep piye wae jenenge suami meninggalkan istri dan anaknya rak nggih abot to Pak? Napa melih ngeten lho ninggalke anak niku jek bayi abang. Bayi abang niku miyos lahir saking Ibu Hajar. Ya, Hajar. Nah, jadi cerita begini Bu, tak lanjutke nggih. Kalau lanjutke Bu, kalau tak tekokin sejarah Nabi Ibrahim ini perlu diteladani mboten Bu? Perlu mboten? Engko gak ora. Kula terus cerita ngetup yo ora butuh kok. Perlu diteladani mboten? Bu. Perlu nggih? Biar semangat. Perlu diteladani, monggo. Oke, niki kula gondeli nggih, perlu diteladani. Nabi Ibrahim pertama nikah dengan Sarah. Pernikahan itu lama, nggak punya anak. Atas kebaikan hati Bu Sarah niku Pak nggih ngendika, "Mas, jenengan nikah kalih kula dangu mboten gadah anak, mbok niki jenengan nikah melih nih. Perlu diteladani, monggo." Lho, mau jarake ngono. Oh, abot. Oke, saya lanjutkan ya. Lah yang ditinggalkan itu Hajar. Hajar itu pertama istri yang melahirkan. Walaupun pada akhirnya Sarah juga melahirkan, maka nanti sejarah menjelaskan dari Sarah melahirkan anak namanya Ishak yang menurunkan Bani Israel. Dari Hajar menurunkan Ismail yang melahirkan Ismail nanti menurunkan terahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih, pun. Lah gini intinya, mendahulukan perintah Allah. Padahal abot. Piye abot? Kon ninggalke anak sik bayi abang, bojo, bojo enom kok. Ninggalke bojo enom niku abot, bojo tuwa ora patek. Gitu Pak? Lu gitu, wah ninggalke bojo enom abot, bojo tuwa ya gampang. Ngaten nggih Pak nggih? Oh. Nggih, lah bata kaya apa ditindakake wong niki dawuhe Gusti Allah. Baik, kemudian termasuk dawuhe Gusti Allah kan beleh anake beleh. Lah abote kaya ngopo lho? Kan anak jenenge anak. Ya belahan jiwa raga gek kon beleh. Karena dawuhe Allah ditindakake. Ya, sinartan kapitadosan ingkang kiat bilih Gusti Allah mesti paring pitulungan. Maka Ismail ketika mau disembelih Allah berikan pertolongan. Wa faddainahu bidibhin adzim. Allah ganti Ismail dengan binatang sembelihan yang besar. Kemudian sekarang diperagakan oleh jamaah haji dengan al-hadyu, menyembelih hewan kurban. Haji Indonesia itu 99
9,9 haji tamato, ada kewajiban menyembelih. Haji kan ada 3 ya Pak, haji tamato, haji ifrad, haji kiron. Indonesia itu mengambil haji tamato, maka ada kewajiban menyembelih hewan kurban. Nah, kalau penjenengan ora kepengen kena syariat beleh kurban, jangan ambil haji tamato. Ya. Nah, nanti bab haji kita bahas kali lain. Nah, kemudian jamaah haji melakukan sembelihan namanya hadyu. Kalau dari titip pesan Bapak Ibu, menyembelih hewan kurban bagi jamaah haji itu ditunaikan setelah sholat Idul Adha, bukan sebelumnya. Sami kalian jenengan teng mriki beleh sholat ini nembe beleh ta? Nah, itu sama. Oke. Nah, jamaah haji nyembelih atas nama hadyu, yang bukan haji menyembelih atas nama udhiyah. Gitu nggih. Wingi Masjid Anur sapine pinten Pak Ustaz? 3. Sapi 3, kambing. Wah, alhamdulillah. Ini satu masjid, belum masjid yang lain, belum seluruh dunia. Nah, ini dulu berkah dari ketaatan Nabi Ibrahim. Ya, kan beleh yakin pitulungan Allah. Ingkang nomor kalih, yakin dengan pitulungan Allah pun kula terangke nggih tadi itu kon ninggalke anake ditinggal, Allah berikan pertolongan. Meski awalnya naik turun bukit Safa Marwah cari air, namun pada akhirnya atas kuasa Allah ya Allah memunculkan air. Bahkan dalam sebuah riwayat Ismail bayi merah kakinya menjejak-jejakkan tanah, keluar air, zammi. Ya, ini kalau bahasa Arab modern, ijtami, ngumpul kan itu lah. Maka kemudian air Zam-Zam itu mengumpul. Kata Nabi, kalaulah bukan dulu Bu Hajar itu ngendika zami, ngumpul, maka air Zam-Zam itu akan mengalir kemana-mana. Kata Kanjeng Nabi. Ya, berarti zami itu ini ijtami, ngumpul. Sekarang dikenal dengan namanya air Zam-Zam. Yang terakhir Bapak Ibu, wa ma taghada itu wa ma ta'asya itu ailah ma'dhaib. Aku tidak makan pagi dan makan sore kecuali bersama tamu, Pak. Masya Allah. Nabi Ibrahim ini dalam memuliakan tamu sangat luar biasa. Membiasakan makan bersama tamu. Dalam sebuah riwayat dikatakan sebegitu hasratnya Ibrahim makan bersama tamu, ketika tiba waktu makan kok ora nek kancane niku goleki kancane ngantos berjalan 3 mil, Pak. 1 mil berapa meter nggih? Saya belum 100 1500. 1 mil berapa meter? 1500 meter. 900, ya kurang lebih 2 kilo Pak. Ya kan? Umpamane arek sarapan, aku rarek sing ngancani yo tak golek, nek mlaku 2 kilo goleki kancane. Ya, berarti ibu-ibu, bapak-bapak kalau membiasakan makan bersama tamu, ini sunahnya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Niki mengke enten sarapan? Enten nggih? Oh, Masya Allah. Oh istimewa, daging. Ben akad pagi daging ngeten iki. Apa setahun pisan? Yo, mari kita biasakan, Pak. Biasakan makan bersama tamu. Ya. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam membiasakan makan bersama tamu. Itu Allah jelaskan di surat apa ini? Di surat As-Saffat. Coba cek lagi ayatnya. Surat Ad-Dariyat. Surat Ad-Dariyat ayat 24, 25, 26. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim mukramin. Belumkah sampai kepadamu kisah Nabi Ibrahim, ya, kisah tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Iddakhalu alaihi faqalu salama, qal salamun qaumun munkarun.
Jadi kisahnya Nabi Ibrahim ya di surat Ad-Dzuriyat 24 kedatangan tamu. Tamu-tamu yang mulia. Ya, tamunya datang salamun ya. Jadi biasakan tamu itu mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salamun qaumun mungkarun. Ya, salam kembali bagi kamu orang-orang yang tidak aku kenal. Artinya apa? Tamunya Nabi Ibrahim ki sanajan ora dikenal. Sanadan sadurunge ora kenal ning tetep dihormati gitu loh. Ya. Bagaimana bentuk penghormatannya? Faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin. Maka setelah tamunya diaru-arui, Ibrahim izin sebentar ke belakang, faja'a bi ijlin samin. Datang menyuguhkan daging sapi, ya, daging anak sapi bakar, Pak. Daging anak sapi bakar. Maka ayatnya ijlin samin, ya. Ijlin itu anak sapi yang dibakar, samin itu yang gemuk, anak sapi, ya. Lah sapi kali anak sapi benten apa? Ya anak sapi itu kan pertama masih muda, masih empuk kan gitu. Ya, sudah tidak abkir berarti barang-barang yang bagus. Itu artinya apa? Menyuguhi tamu sesuatu yang bagus. Penting Pak, ini inspiratif ya. Jadi daging hewan itu yang bagus, yang masih muda, yang masih muda. Ngerti nggih Pak? Ngerti nggih Pak? Berarti yang muda dengan yang tua lebih menyehatkan yang muda. Paham nggih Bapak nggih? 6 kalih tua nyehatke pundi Pak? 6. Oh ngono. Nyehatke 6, tuwae ra patek nyehatke. Ya, maka nanti ketika panjenengan memilih daging, pilihlah daging yang muda. Wallahu alam, saya bukan ahli gizi, bukan ahli apapun. Melihat di sini apa namanya daging muda bakar berarti sangat bisa jadi ya dibakar itu lebih higienis ketimbang digoreng ya jelas ini ahli gizi tahu. Ya, melangkan Bapak Ibu untuk sehat itu daripada digoreng itu lebih sehat dibakar di satu sisi lain ya rada imat. Kalau monggo-monggo nggih. Nih mumpung hari raya memasak ini banyak orang khawatir enek sing ora wani mangan napa? Mangan kambing, jare kambing mengandung kolesterol, tidak benar. Kambing itu tidak mengandung kolesterol, kambing mengandung cempe. Betul ya? Kambing tidak mengandung kolesterol, kambing mengandung ngeten artine. Kanjeng Nabi niku mbentinten dahar kambing, daging kambing. Ning ora tau celuluk kolesterol, ora tau celuluk trigliserid, ora bludrek ora. Nah. Ya. Nah, daging itu kambing lebih baik daripada sapi, daripada unta, daripada kerbau. Ini bukan ilmu saya, nanti silakan tanyakan ahli, suruh buka penelitian. Ya. Ya. Berarti kalau Kanjeng Nabi bendino dahar kambing ora tau mumat, ora tau bludrak, ora kolesterol. Karena beliau ini ketika makan daging itu ya tadi itu biasanya diasap, dipanggang ngoten niku. Ya, panjenengan jamaah haji umrah itu kalau makan apa namanya? Daging itu kan biasanya dipanaskan itu ya, dipanaskan terus itu terus nanti siri caos jenengan. Sehat, enggak digoreng. Ya kalau digoreng ini kan apalagi minyak gitu sudah tidak bagus. Maka orang tua itu harus menghindari nasi putih, gula putih, garam putih, santan putih, tepung putih, gorengan. Nah, maka kalau bisa ya gitu. Dan Nabi ketika dahar daging itu tidak bersamaan dengan karbohidrat. Ya. Terus Nabi ya itu tidak pernah sakit. Namun ternyata faktor sehat itu terkait 3 hal Bapak Ibu. Sehat itu faktor pikiran, faktor makanan, faktor gerak.
Kanjeng Nabi itu pikirannya ayam tentrem, kemudian Kanjeng Nabi itu menunya bagus, Kanjeng Nabi itu banyak gerak. Panjenengan kalau ingin banyak gerak yang progresif, yang bernilai ibadah, nanti banyak-banyak melakukan sholat. Nah, begitu Bapak Ibu, itulah tamu. Mari kita biasakan makan bersama tamu. Menurut Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin bahwa ikramu dhaif yang bagi ala naqul innahu minal adat bal naqul annahu minal ibadat. Memuliakan tamu itu bukan adat tapi ibadat. Nah, ibadah. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Ya. Ini alhamdulillah orang Jawa ini ya dalam memuliakan tamu ini memegangi prinsip 5 niku napa? Gupuh, aruh, lungguh, suguh, imbuh. Wah, baleni Bu, napa? Gupuh, aruh, lungguh, suguh, imbuh. Ngaten nggih? Gupuh niku napa? Bergegas menerima tamu. Aruh tamu itu diaruh-aruhi. Lungguh tamu niku dilungguhke. Suguh tamu niku disuguhi. Imbuh ngoten. Tambahi. Nggih, gawahi mulih. Ngaten Pak Guru nggih, niki nyun ngapunten ingkang ageng, kula nyun palilah yen izin sawetawis panjenengan lajengaken makan bersama tamu sunahnya Nabi Ibrahim. Oke, kalau tak nyun pamit ini harus ngisi di Kebak Kramat ya, nanti insyaallah panjenengan bisa lanjut kajian di Balai Muhammadiyah jam 7 insyaallah ya. Nanti insyaallah juga saya ngisi. Walaupun minkum subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.